Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dede Nurjaman dengan NIM 22500 41003. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS dalam mata kuliah HVAC. Di sini sebelum mengerjakan soal ada tata cara dulu, bahwa menyatakan bahwa ujian ini saya mengerjakan secara jujur dan saya siap menerima sanksi terkait kecurangan yang terjadi. Lalu dengan soal ini ada yang berbeda, yaitu dalam NIM ganjil untuk mengerjakan CRS dan NIM genap untuk mengerjakan MCRS. Siklus pendinginan ini memiliki batas tekanan tertinggi sebesar 10 bar dan tekanan terendah sebesar 1,6 bar. Jika diasumsikan nilai tekanan tengah, tekanan upper dan low pada CRS atau tekanan pada flash chamber pada MCRS sebesar 0,4 dari nilai batas tekanan tertinggi, maka hitunglah berikut sesuai dengan jenis siklus yang Anda kerjakan. Yang pertama, saya di sini saya sendiri menggunakan software Wolfram. Di sini saya sudah menginstal pada Excel dan saya menambahkan sebagai sebuah fungsi pada Excel. Jadi tugas UTS ini saya menggunakan aplikasi Wolfram pada Excel, yaitu dalam sebuah fungsinya yaitu ini. Di sini saya langsung aja ke soal. Saya langsung masuk ke soal. Yang pertama saya menjabarkan dulu yang diketahuinya. Pertama, tekanan pada titik A terus dikonversikan menjadi 1000 kPa, dan di titik B itu sebelah sini, yaitu lower, yang ditulis di sininya 1,6 bar atau 160 kPa, dan di titik tengah yaitu 9,3 bar. Di situ dalam pengisian ini, dalam titik tertinggi 10 bar dikurangi 0,4 yang menghasilkan 9,6 bar. Jika dijabarkan atau diasumsikan menjadi 960 kPa. Untuk di titik pertama yaitu cari titik H1, yaitu H1 itu di sebelah sini. Yang pertama saya akan mencari temperatur itu untuk temperaturnya menggunakan Kelvin, bukan menggunakan derajat Celcius. Jadi saya di sini untuk mencari
itu kita menggunakan kode atau rumus yang ada di Excel yang udah saya download, yaitu sama dengan PROPSSI, yaitu ini adalah fungsi untuk mengambil. Jadi saya untuk mengambil data-data yaitu yang tersedia banyak untuk mengaplikasikan, yaitu bisa menggunakan Fluida, untuk menggunakan Water dan lain-lainnya. Nah, di sini menggunakan R134A dalam soal itu R134A. Jadi saya di sini menggunakan kode R134A untuk fluidanya. Kolom pertama pada titik 1 ini akan mencari tekanan, kemudian entropinya, lalu udara. Dalam T ini yaitu output yang dicari, dan P ini tekanan yang diketahui, karena tekanan di sini yaitu 160 kilopascal, maka dijadikan 160 dari kilopascal menjadi pascal, yaitu dikali 1000. Lalu dalam Q itu adalah pascal dari titik 1. Dari titik 1 dari grafik titik 1 yaitu dinamakan uap jenuh yang berkode 1. Kemudian untuk cairan jenuh yaitu adalah ini yang dinilai adalah 0. Kemudian R134A bisa di enter dalam R134A, kita enter, dan ini hasilnya dalam penghitungan yang barusan saya jelaskan dari rumus-rumus yang udah saya masukkan. Dengan ini pun sama, masukkan juga rumus atau kode yang ada di Excel, lalu kita mencari H itu entalpi, dan dengan itu P lalu masukkan 160 Q1 R134A, itu adalah dari soal, dan saya menggunakan ini, lalu dibagi 1000. Yaitu kenapa dibagi 1000? Karena membacanya joule per kilogram kali Kelvin. Dan di sini juga cara perhitungannya sama, dimasukin juga untuk rumus ininya. Lalu saya di sini mencari entropi dan masukkan P, lalu 160 dari sini Q, lalu 1 R134.
Dan di titik 2 itu sama juga seperti memasukkan seperti titik 1 ini. Di sini cari temperatur, lalu V-nya di sini 960 itu dari sini diubah menjadi itu apa? Menjadi Pascal. Dan lalu S-nya di sini masukkan juga dan dikali 1000 dan masukkan R134A. Lalu sampai sini pun sama, dalam titik 3 sama masukkan seperti itu. Ini seperti yang barusan sampai kita mengerjakan ke titik 8. Lalu di sini kita sudah mendapatkan parameter tekanan, temperatur serta entalpi pada titik satuan sampai titik pada titik 1 sampai titik 8 ini. Dari sini pada soal dicari dalam M.B. Nah, di sini dalam M.B itu kita baca dulu dengan soalnya. Hitung berapa nilai jalur aliran massa pada siklus Forer jika jalur aliran massa pada siklus Forer diketahui sebesar 0,01 ditambah dengan cahaya 0,03 dibagi 10.000 kilojoule per second. Nah, di sini kita masukkan dengan rumusnya 3, nah dibagi 10.000 ditambah 0,01 dan ini hasilnya. Dan dalam M.A itu kita dicari dengan M.B dikali dengan H1 dikali dengan H2 dibagi dengan H3 dikurangi dengan H3 lalu dibagi dengan H5 dan dikurangi lagi dengan H6. Itu ini kodenya, lalu enter. Dalam QL itu kita sama masukkan juga dan kita baca dulu soalnya. Hitung berapa daya hitung berapa kapasitas panas yang bisa diambil dari tempat yang akan didinginkan. Lalu kembali ke sini, QL atau kapasitas panas itu ini yang bisa diambil dalam M.B lalu dikali dengan H1 dan dikurang dengan H4. Itu ini rumusnya, lalu enter dan ini hasilnya. Lalu dengan ini untuk M.A yaitu kompresor 1 atau yang di titik A itu ini di titik A ini siklus upper yang sebelahnya siklus lower. Dan kita masukkan dengan M.A
dengan titik A, titik H, lalu dikurangi dengan H5 dengan titik 5, dan ditambah M dot B dikali H2, lalu dikurangi lagi H1, dan ini hasilnya. Dan dalam CPU ini kan yang barusan hitung berapa daya yang dibutuhkan oleh kompresor siklus tersebut. Lalu dalam hitungan CPU dari siklus tersebut, yaitu ini hasilnya dari jumlah total semuanya. Dan ini yang barusan mencari daya yang dibutuhkan oleh kompresor siklus tersebut. Itu ini. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan dari pembicaraan saya, mohon maaf. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.